Baik, pada kali ini kita akan membahas obat ketofen. Nah, obat ketofen ini merupakan suatu obat antiinflamasi non-steroid turunan asam fenilalkonolat yang bekerja sebagai antiinflamasi, antisterik, analgetik, dan digunakan secara luas sebagai antirematik. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk mengurangi peradangan, mengurangi nyeri, dan mengurangi demam. Ketrofen memiliki rumus molekul C1-6H1403 dan berat molekul 254,28 gram per mol. Obat ini memiliki cincin aromatik dengan gugus karbiosolat dengan gugus atom C sama dengan O yang terletak pada posisi karbon ketiga pada cincin aromatik. Selanjutnya ada salah satu reaksi kimia yang terjadi terutama pada gugus keton dari obat ketoprofen ini, yaitu adalah reaksi oksidasi. Yang mana reaksi oksidasi pada gugus keton dalam struktur ketoprofen nantinya akan melibatkan penambahan atom oksigen ke gugus karbonil. Dalam konteks ketoprofen, reaksi oksidasi gugus keton dapat menghasilkan gugus karboksilat atau gugus COOH. Pada ketoprofen itu sendiri, gugus keton terletak pada posisi karbon ketiga pada cincin aromatik, seperti yang terlihat pada struktur. Nah, dalam reaksi oksidasi, atom oksigen atau O ditambahkan ke dalam gugus karbonil, yang nantinya akan menghasilkan gugus karboksilat. Jadi proses ini mengubah ikatan rangkap pada gugus keton menjadi ikatan tunggal pada gugus karboksilat. Selain itu, reaksi oksidasi gugus keton pada ketoprofen itu dapat terjadi dalam kondisi tertentu, seperti saat obat ini terpapar oksidator kuat atau dalam reaksi kimia yang melibatkan oksidasi. Tapi penting juga ya kalau ketoprofen ini tuh tidak terjadi secara signifikan dalam tubuh manusia saat obat ini digunakan secara teropatik. Ketoprofen ini juga biasanya mengalami eliminasi dari tubuh melalui metabolisme dan ekskresi yang tidak mengalami oksidasi yang signifikan. Nah, pada obat ketoprofen ini terjadi mekanisme aksi, yaitu efek antiinflamasi ketoprofen diyakini disebabkan oleh penghambatan enzim siklooksigenase atau COX-2. Nah, enzim ini terlibat dalam sintesis prostaglandin melalui jalur asam arakidonat. Hal ini menyebabkan penurunan kadar prostaglandin yang memediasi rasa sakit, demam, dan peradangan. Ketoprofen itu menghambat siklooksigenase non-spesifik dan penghambatan COX-1. Diperkirakan menimbulkan beberapa efek samping seperti gangguan dan ulserasi. Nah, ketoprofen ini diperkirakan memiliki aktivitas antibradikinin serta tindakan menstabilkan membran lisosom. Efek antipiretik mungkin disebabkan oleh tindakan pada hipotalamus dan mengakibatkan penyempitan pada darah perifer, vasodilatasi, dan pembuangan panas selanjutnya.